Aku datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, dan anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu ini adalah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dalam Injil Yohanes hari ini, Pilatus tampak sangat lihai. Ketika Yesus menjawab bahwa ia adalah Raja, Pilatus bertanya lagi, "Jadi engkau adalah Raja?" Yesus menegaskan, "Ya, saya Raja, tetapi kerajaanku bukan dari sini." Yesus memberi keterangan bahwa kerajaannya tidak menggunakan kekerasan dan tidak dipaksakan. Kerajaan Yesus didirikan untuk menciptakan perdamaian, persahabatan, kebenaran dan keadilan, serta kesediaan untuk saling menghormati dan mengakui hak-hak masing-masing. Itulah kerajaan yang harus dibangun untuk mengganti suasana perjalanan sejarah kehidupan manusia yang penuh dengan budaya kekerasan dan menggantikannya dengan budaya kebenaran dan kasih. Sayangnya, budaya kekerasan itu semakin menjadi-jadi dewasa ini dalam diri kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan kepentingannya, dan lebih jelek lagi, menggunakan kekerasan atas nama Tuhan. Sungguh kontradiktif. Kekerasan atau terorisme sangat berlawanan dengan budaya kebenaran dan kasih yang menghasilkan kehidupan yang baik, aman, dan tentram. Hari ini juga Gereja Katolik merayakan Hari Orang Muda Sedunia ke-36 dengan tema "Berdirilah, aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang sesuatu yang engkau lihat." Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16. Lebih lanjut kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18. "Aku mengutus engkau untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Saudara-saudari, itulah harapan sekaligus tugas generasi muda Kristiani kita dewasa ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Cinta Laura dalam pidatonya beberapa waktu lalu di depan Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan para pejabat lainnya. Mewakili generasi muda Indonesia, Cinta Laura mengekspresikan opini generasi muda mengenai moderasi beragama. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa.
Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan, merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur, dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah,
tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral, tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia untuk membimbing identitas bangsa. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan untuk kita adalah, apakah hati kita sungguh terbuka terhadap kebenaran-kebenaran yang disampaikan Yesus kepada kita? Apakah hati kita juga seperti Pilatus, merasa takut untuk berhadapan dengan Yesus yang selalu mengatakan apa yang benar? Beranikah kita melaksanakan kebenaran-kebenaran yang disampaikan Yesus kepada kita? Ajaran Yesus kerap kali bertentangan dengan pandangan kita. Kita seringkali takut jangan sampai kedudukan kita terancam apabila kita mengatakan apa yang benar yang diajarkan Yesus kepada kita. Demi kedudukan, jabatan, atau partai politik misalnya, orang mengkhianati hati nuraninya, mengingkari kebenaran, dan bahkan bertindak berlawanan dengan kasih itu sendiri. Santo Thomas Aquinas mengatakan, kita tidak punya kewajiban moral untuk melakukan segala sesuatu yang berlawanan dengan cinta kasih. Dosa yang besar dalam hidup kita adalah ketika kita mengkhianati hati nurani kita sendiri. Kita tidak boleh berbohong kepada orang lain. Dan lebih lagi, kita tidak boleh sekalipun berbohong pada diri kita sendiri. Dalam kerajaan Allah yang didirikan di mana Yesus Kristus sebagai rajanya, tidak ada tindakan yang sewenang-wenang, tidak ada dominasi kekuasaan ataupun kekerasan. Sebaliknya, kerajaan Yesus dibangun di atas kebenaran, kasih, keadilan, dan perdamaian. Dalam kerajaan yang didirikan Kristus, berlaku pelaksanaan pelayanan dan pengabdian yang utuh, bahkan disertai dengan pengorbanan. Kita tahu bahwa Kristus menderita di kayu salib untuk keselamatan kita. Santo Paulus berkata, kalau ada orang yang menderita untuk orang yang berbuat baik kepadanya, itu banyak sekali. Tetapi kalau ada orang yang menderita untuk orang yang tidak berjasa kepadanya,
bahkan yang mengkhianati dia, itu hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Berkat teladan Kristus itulah penderitaan demi keselamatan orang lain bukan lagi merupakan jalan menuju kematian, melainkan sebagai jalan menuju kemuliaan abadi. Saudara-saudari terkasih, Yesus secara resmi mengaku dirinya di hadapan Pilatus sebagai raja untuk membebaskan kita manusia dari kuasa dan perbudakan setan, agar dapat dihantarnya lagi kepada Allah penciptanya dan menikmati kehidupan kekal di sorga kelak. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.